Cek, cek. Oke. Oke, teman-teman, kita akan belajar mengenai unit analisa dan unit eksplanasi ya, khususnya teori dan tingkat analisa dalam hubungan internasional. Oke, seperti yang sudah dilihat di layar, kalau kita pada malam hari ini akan membahas tentang 4 pertanyaan, yaitu perbedaan unit analisa dan unit eksplanasi. Oke, begitu. Kita akan membahas yang dari nomor 1 dulu. Oke, dari sini aja ya. Oke, unit analisa dan unit eksplanasi. Secara teori, secara definisi, unit analisa itu objek yang perilakunya akan dianalisa atau disebut juga dengan variable dependent. Oke, ini ada di PPT masing-masing ya, mungkin bisa dihafalkan, karena memang definisi seperti ini tuh cara suksesnya hanya dengan dihafalkan, tidak ada cara sukses lainnya. Oke, unit analisis itu variable dependent. Lalu unit eksplanasi adalah variable independent. Oke, ini unit analisis, unit eksplanasi. Kalau teman-teman mungkin dulu waktu SMA pernah belajar tentang metode penelitian di sosiologi, atau khususnya di sosiologi, atau mungkin bisa juga ada teman-teman yang dari IPA, itu di biologi, misal waktu percobaan, misal percobaan melihat kadar oksigen dari dari fotosintesis, itu nanti kalian akan menjumpai variable dependent itu namanya variabel terikat. Lalu variabel independen adalah variabel bebas. Nah, yang dimaksud terikat dan bebas itu apa? Misal ya, ini yang gampang aja. Ini ada 3 buah pot, misal. Dan di dalam pot ini terdapat tanah. Tanahnya ini semuanya sama. Tanahnya semuanya sama, jenisnya sama. Lalu kalian tambahkan ini, misal ada ada benih buah durian misal. Benih buah durian kalian tanam di dalam media tanam masing-masing. Lalu kalian beri pupuk. Nah, ini pupuk ya. Setelah berapa hari, nanti kalian akan melihat pertumbuhan dari buah durian itu. Buah pertama dengan diberikan pupuk A, tingginya 3 cm. Lalu diberi pupuk B, 5 cm. Lalu diberi pupuk C, 1 cm. Oke. Jadi di sini terlihat ya, yang sama kan media tanam dan buah durian, benih buah durian itu yang sama. Lalu yang berbeda apa? Yang berbeda kan pupuknya. Nah, di sini berarti yang sama itu
berarti itu variabel terikat, atau kalau dalam bahasan ini tuh unit analisis. Lalu, variabel bebasnya adalah, ininya, pupuknya, atau unit eksplanasi. Seperti itu. Oke ya. Lalu kita akan lanjut ke soal yang kedua, adalah, penjelasan tabel hubungan antara unit eksplanasi dan unit analisis. Oke, jadi ini kan di sini ada unit analisis ya, di atas. Lalu di bawah ada unit eksplanasi. Sebentar, salah. Unit analisis di bawah unit eksplanasi. Di sini ada individu, negara, kelompok negara. Begitu pula dengan di sini, individu, negara, kelompok negara. Oke. Jadi setiap yang sama, ini antara individu-individu, negara dengan negara, kelompok negara dengan kelompok negara, maka hasilnya akan korelasionis. Korelasionis. Ya, jadi pokoknya yang sama-sama semua itu korelasionis. Nah, kalau gampangannya gini, kalau yang di atas itu lebih tinggi daripada yang di bawahnya, ini cara bacanya gini ya, individu dengan individu, negara dengan negara, kelompok negara dengan kelompok negara. Cara bacanya gitu ya, cara baca hubungannya. Lalu bagaimana hubungan antara negara, unit analisis negara, dengan unit analisis individu? Negara itu lebih tinggi daripada unit analisis individu. Maka hubungannya adalah reduksionis. Reduksionis itu ini ya, pengurangan gitu kan. Kalau direduksi itu berarti kan dikurangi. Kalau bahasa Inggrisnya kan di reduce kan dikurangi gitu ya. Intinya seperti itu. Nanti lalu kelompok negara dengan individu. Nah, yang atas kan lebih tinggi daripada individu. Maka ini juga reduksionis. Bagaimana dengan kelompok negara dengan negara? Lebih tinggi kelompok negara, maka relasinya adalah reduksionis. Bagaimana dengan individu? Sekarang bagaimana individu, relasi individu, unit analisis individu dengan unit eksplanasi negara? Maka hubungannya adalah induksionis. Atau ditambahkan seperti itu ya. Individu dengan kelompok negara bagaimana? Sama. Induksionis. Lalu negara dengan kelompok negara hubungannya lebih tinggi mana? Lebih tinggi yang bawah kan, unit eksplanasi, maka induksionis. Seperti itu. Ini kalau menurutku dalam besok kalau keluar di ujian, ini cara paling tepat itu dihafalkan saja ya. Kalian bisa membuat jembatan keledai, misal atas sama bawah itu nanti yang diutamakan atas dulu.
kalau atasnya itu lebih tinggi daripada yang bawah, maksudnya yang ini ya, ini atas, ini bawah. Nah, kalau misal unit analisisnya itu lebih tinggi daripada unit eksplanasi, maka relasinya adalah reduksionis. Itu nanti terserah kalian caranya untuk memahami atau menghafalkan gimana. Tapi saranku, karena ini kan baru awal, jadi sederhana saja, dihafalkan saja, nggak perlu pusing-pusing gitu ya. Lalu yang ketiga, cara menentukan tingkat analisa. Oke, dan sebentar. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 4, yaitu hubungan antara unit analisa dan teori. Aku jelaskan tentang ini semuanya saja ya. Jawaban untuk nomor 3 dan 4. Di PPT ini kan sudah dijelaskan ya. Sebentar. Tingkat analisa dapat membantu memilah-milah faktor yang akan menjadi penekanan utama. Nih, di penekanan utama di dalam penganalisaan masalah. Lalu, tingkat analisa meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan metodologis. Itu. Ya, jadi semisal gini. Kita akan membahas tentang menganalisis tentang kenapa Inggris keluar dari Uni Eropa. Contoh 1. Ini kontaknya ini namanya bidang kajian. Aku sebut sebagai bidang kajian, atau kalau dari anak IPA mungkin semesta gitu ya, di diagram Venn. Oke, ini topik besarnya adalah Brexit. Inggris keluar dari Uni Eropa. Sebentar. Nah, siapa yang menentukan tingkat analisa? Lalu, siapa yang menentukan tingkat analisa? Yang menentukan tingkat analisa adalah peneliti itu sendiri. Gitu. Jadi tingkat analisa kan ada itu ya, ada 3 ya. Ada individu, negara, atau kelompok negara. Nah, kalau misal seorang peneliti itu ingin menjelaskan, menganalisis tentang fenomena ini dalam unit analisis individu, maka ini juga berhubungan dengan teori yang akan digunakan dalam menganalisis ini. Seperti itu. Individu, kenapa individu? Individu itu kalau besok kalian di semester 3 itu mempelajari FPDM atau Foreign Policy Decision Making, maka individu itu nanti ada teorinya sendiri yang mengatakan bahwa perilaku negara itu sangat dipengaruhi oleh preferensi dari pemimpin negara itu sendiri. Pemimpin negara itu kan individu ya. Kenapa pemimpin negara Inggris itu memilih untuk meninggalkan Uni Eropa? Oh, ternyata dalam individu tersebut ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemimpin negara itu untuk mengeluarkan Inggris dari Uni Eropa. Karena misal budaya, lalu norma-norma yang dipunyai oleh pemimpin tersebut. Lalu ada kepercayaan, ini bukan kepercayaan agama ya, tapi mungkin bisa kepercayaan agama, tapi mungkin kepercayaan bahwa bergabungnya Inggris di Uni Eropa itu
tidak membawa manfaat sama sekali, seperti itu. Itu yang dimaksud kepercayaan itu di situ. Nah, lalu selanjutnya kalau peneliti ingin menganalisis fenomena ini dari, eee, unit analisis negara. Kenapa, Inggris keluar dari Brexit? Oh, kenapa Inggris keluar dari Uni Eropa? Oh, ternyata, eee, setelah dicari ininya, data-datanya ternyata, oh, ternyata di Uni Eropa itu Inggris harus membayar iuran untuk jaga-jaga agar kalau negara Uni Eropa ada yang bangkrut kayak Yunani kemarin itu nanti Uni Eropa itu udah punya kas buat membantu, negara yang bangkrut itu. Ini kan berarti merugikan nih, merugikan negara Inggris. Nah, maka kalau ada konsep yang berhubungan dengan untung dan rugi, maka yang dipakai teorinya adalah realisme atau neorealis. Karena ada ini ya, karena sudah percaya dengan kerjasama seperti itu. Lalu gini, kenapa Inggris keluar dari Uni Eropa? Oh, ternyata karena Uni Eropa itu, misal ya, Uni Eropa itu sekarang sudah menjadi musuhnya Inggris. Nah, teori yang dipakai adalah konstruktivis. Lalu kenapa Inggris keluar dari Uni Eropa? Karena misal saja ya, Uni Eropa itu sudah tidak demokratis lagi, sudah mendekat ke sosialis misal. Nah, maka kan yang ada hubungannya dengan sosialis dan demokratis itu ya teorinya yang ada hubungannya apa? Berarti liberalis. Maka peneliti itu akan menggunakan teori liberalis. Nah, sekarang kalau itu kan logika berpikir peneliti yang deduksi. Sekarang kalau yang induksi bagaimana? Bisa peneliti atau kita semua, kita tuh disebut peneliti ya, akademisi, mahasiswa HI yang disuruh bikin tugas analisis lah, itu termasuknya peneliti. Sekarang kita bisa langsung milih, gini ya, dari awal itu kita bisa langsung milih. Kita mau menganalisis fenomena ini itu dari apanya. Kalau misal seorang peneliti itu suka dengan FPDM, lalu peneliti itu bisa memilih unit analisis individu. Bisa memilih unit analisis individu dari awal. Lalu teorinya yang dipakai adalah teori dari FPDM itu. Teori tentang bagaimana seorang pemimpin negara bisa mempengaruhi tindakan negara tersebut. Kalau misal ternyata peneliti itu suka dengan high politics, maka bisa langsung unit analisisnya negara. Dan karena high politics, langsung bisa dianalisis dengan menggunakan teori realisme atau neorealisme. Seperti itu ya. Jadi, unit analisis itu ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Jadi tergantung penelitinya mau meneliti lewat apa. Mau meneliti lewat unit analisis individu, boleh. Kalau ingin meneliti dengan unit analisis individu, nanti cari teori yang berkaitan dengan unit analisis individu itu, yaitu teori dari FPDM, Foreign Policy Domain Decision Making. Kalau seorang peneliti itu ingin meneliti dari unit analisis negara, boleh. Di analisisnya pakai teori apa? Realisme, konstruktivis, liberalis, dan lain-lain. Feminis mungkin bisa. Seperti itu. Lalu, contoh pertama. Contoh kedua. Kita akan, sorry ini nggak lurus ya. Menganalisis tentang
Laut Tiongkok Selatan. Ini bidang kajian atau semesta gitu ya. Kita analisis menggunakan unit analisis kelompok negara. Misal kelompok negara di sini yang di Laut Tiongkok Selatan itu jelas ASEAN ya. Kenapa ASEAN itu, negara-negara ASEAN itu termasuk yang bersitegang dengan Tiongkok itu sendiri. Nah, maka dalam menganalisis fenomena fenomena kisruhnya di Laut Tiongkok Selatan, maka bisa digunakan teori regionalisme. Itu nanti regionalisme bagaimana nanti kalian dapat di semester 4 ini, yang sekarang aku semester 4 gitu ya. Terus nih, kenapa Tiongkok itu ngotot banget pengen itu kan ada Kepulauan Spratly itu ya. Dan satunya lagi kepulauan apa ya? Spratly sama satunya lagi lah ya. Nah, kenapa kok itu ngotot banget tuh? Lalu dianalisis dengan unit analisis negara. Kalau ngotot-ngototan, berarti itu kan masuknya apa? Realis kan? Atau ya realisme. Seperti itu. Kalau peneliti ingin meneliti dari unit analisis individu, kenapa Xi Jinping itu begitu ngotot mendirikan pangkalan militer di Laut Cina Selatan? Oh, karena dia itu mempunyai kepercayaan bahwa Kepulauan Spratly dan satunya itu secara historis itu memang sudah disambangi jauh-jauh hari oleh masyarakat Tiongkok dengan kapal-kapal kecil zaman dulu banget gitu. Dan tidak Xi Jinping juga memiliki kepercayaan kalau UNCLOS ya di itu apa UNCLOS tahun 1982 itu tidak mempunyai legitimasi. Misal Xi Jinping punya kepercayaan seperti itu. Nah, maka teori yang dipakai adalah itu teori FPDM, Foreign Policy Decision Making. Seperti itu. Jadi, pada intinya, kesimpulannya, tingkat analisis atau unit analisis itu hanya untuk mempermudah peneliti dalam meneliti suatu fenomena HI ya, fenomena HI yang bidang kajiannya itu luas. Seperti tadi itu ya, Laut Tiongkok Selatan itu kan luas banget. Mau dibahas dari unit analisis individu bisa, unit analisis negara bisa, kelompok negara bisa. Gitu. Nah, kalau kalian menemui kasus seperti ini, kalian juga bisa membreakdown-nya itu dari unit analisis yang paling kecil dulu, individu. Kenapa sih? Misal kalian membuat paper ya tentang misal judulnya seperti ini, sebentar.
Misal, kenapa Laut Tiongkok Selatan itu sangat rawan konflik misal. Lalu di paper kalian itu dituliskan, oh ternyata dari unit analisis individu, ditemukan bahwa Xi Jinping itu tidak mempercayai legitimasi dari UNCLOS. Oh, ternyata lalu ada tingkat analisis negara. Oh, ternyata negara-negara ASEAN itu menganut mempercayai perjanjiannya UNCLOS, yaitu yang 200 mil dari pulau terluar. Tapi Tiongkok sendiri tidak mempercayai adanya UNCLOS. Maka dipakai teori realisme. Ya, gitu. Jadi logika berpikirnya itu seperti itu. Urutannya itu seperti itu. Kelompok negara. Kenapa ASEAN kok ASEAN ya? Kenapa ASEAN itu ya jelas membela dirinya sendiri. Itu karena ini kan laut yang jauh dari Tiongkok gitu dan lebih jauh dari 200 mil itu yang diatur dalam UNCLOS itu. Nah, lalu bagaimana dianalisisnya menggunakan teori regionalisme. Jadi gitu ya. Logika berpikirnya itu jelas seperti itu. Dari individu, kalau misal seorang peneliti ingin meneliti dari unit analisis individu, oke, unit analisis individu. Lalu cari aktornya individu siapa? Oh, Boris Johnson misal, kalau berbicara tentang Brexit. Terus, teori yang dipakai apa? Jangan realis. Ya, jangan regionalis. Orang ini lagi ngomongin tentang Boris Johnson, kok ini tiba-tiba yang dipakai regionalis. Kan nggak nyambung, maka yang dipakai apa? Oh, FPDM. Terus peneliti ingin meneliti misal sengketa Vietnam dengan Tiongkok, gitu ya. Negara Vietnam dengan Tiongkok. Oke, berarti peneliti tersebut menggunakan unit analisis negara. Oke, negara. Lalu aktornya dijelaskan dulu. Aktornya ada siapa aja? Aktornya ada Vietnam, ada Tiongkok. Lalu teori yang dipakai apa? Teori yang dipakai ya realis atau kalau bisa konstruktivis itu bisa dipakai karena misal ini Vietnam sama Tiongkok nih musuhan nih nggak sahabatan nih makanya mereka tuh tidak memiliki kesamaan norma dan kesamaan nilai makanya mereka itu saling bersih tegang tuh. Jangan nanti dipakai FPDM loh nggak nyambung ini negara kok malah ngomongin tentang perilaku pemimpin negara yang bisa mempengaruhi keputusan atau tindakan sebuah negara. Kalau negara ya jangan pakai teori regionalisme, wong ini negara, kok pakai teori yang regionalisme. Itu kan nggak nyambung. Makanya disitulah letak relasi antara unit analisis dan teori HI. Gitu teman-teman. Mungkin penjelasan yang cukup singkat atau agak panjang. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian. It ain't much, but it's honest work. Gitu ya kalau meme-nya ya. Oke, makasih.